Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang tahayul dan mukjizat. Tahayul dan mukjizat. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa nikmatnya hidup ini jika dirasakan dan diterima apa yang sedang Anda rasakan saat ini. Akhirnya ini saya perhatikan, saya menemukan korelasi kenapa orang Indonesia lebih percaya kepada tahayul daripada kepada kenyataan hidup. Ternyata setelah saya semeraut benang yang kusut itu, saya menemukan satu titik yang sangat semeraut. Istilahnya dogma agama itu, doktrin agama yang sudah di otak itu seperti benang yang sudah kusut. Kalau kalian suka main layangan waktu kecil kan, narik layangan tuh nggak sadar, kadang-kadang ternyata benang layangannya atau kuinnya itu pegujud, istilahnya mah udah kusut. Kan akhirnya saya benerin. Nah, dibenerin itu akhirnya saya menemukan satu titik yang paling kusut, yaitu tahayul. Kenapa sih orang Indonesia lebih percaya tahayul daripada kenyataan? Akhirnya saya susuri, ternyata ini dari istilah mukjizat yang disalahpahami. Jadi mukjizat itu dianggap sesuatu keajaiban yang sakti, yang hebat gitu, bisa terbang, ngilang dan lain sebagainya. Akhirnya tanpa sadar, dengan itulah manusia menganggap bahwa mukjizat itu klinik, bahwa mukjizat itu kesaktian. Bukan, bro. Mukjizat bukanlah kesaktian. Mukjizat bukan klinik, mukjizat bukan mistik, mukjizat bukan sihir. Kan sudah dijelaskan, mukjizat bukan sihir. Sesuatu yang sakti-sakti menghilang, tidak mempan dibacok katanya. Orang-orang sekarang juga banyak orang yang tidak mempan ditagih utang, menghilang saat ada debt kolektor, hilang langsung. Nah, bukan itu, bro. Jadi mukjizat itu bukan kesaktian. Ini yang saya sedih kok. Kenapa ya orang sekarang lebih percaya tahayul? Ternyata ini dari doktrin agama, dari para ahli kitab yang memahamkan bahwa mukjizat itu kesaktian, mukjizat itu klinik. Yang menganggap mukjizat itu sesuatu di luar, kalau di luar jangkauan, pasti di luar jangkauan, namanya Tuhan di luar jangkauan pikiran, tapi bukan berarti sesuatu di luar jangkauan kenyataan. Jangan salah, mukjizat itu kenyataan. Mukjizat itu nyata, bukan gaib. Bahkan Anda ketika masih percaya Tuhan gaib, berarti Anda masih menerjemahkan Tuhan dengan akal pikiran. Karena Tuhan itu nyata. Begitupun mukjizat. Mukjizat itu bukan gaib, bro. Mukjizat itu nyata. Mukjizat itu nyata. Mukjizat itu nyata. Kalau Anda memahami dan menafsirkan mukjizat keluar dari kenyataan, itulah murtad. Jadi jika Anda memahami ketuhanan keluar dari kenyataan hidup Anda, itulah murtad yang sebenar-benarnya murtad. Kalau keluar dari agama nggak masalah, karena kita keluar dari hayalan dan iming-iming, ngayal mulu, tahayul mulu. Makanya janganlah tahayul dan hurufan, itu syirik. Jadi mukjizat bukanlah keajaiban, kehebatan yang di luar kemanusiaan atau di luar kebiasaan manusia, di luar hal-hal yang aneh dianggap aneh. Bukan sihir, bro. Mukjizat bukan sihir. Kalau sihir, iya,
di luar kebiasaan manusia, di luar kenyataan. Tapi kalau mujizat itu adalah nyata. Jadi mujizat itu adalah kenyataan. Seperti beginilah mujizat itu istilahnya. Ketika Nabi Muhammad di dalam Gua Hiro di Bukit Siib, beliau disergap, dicari. Semua tempat sudah digeledah, akan diburu dan akan dibunuh. Masuk ke dalam gua yang ada, tiba-tiba masuk ke dalam gua itu nggak ada sarang lebah-lebah. Tiba-tiba ketika masuk ke dalam gua, beberapa menit kemudian lebah itu secara otomatis membuat sarang. Setelah Nabi Muhammad dan sahabatnya masuk ke dalam gua itu, lebah membuat sarang. Di situ berarti mujizat Tuhan yang memang membuat lebah-lebah itu membuat sarang, sehingga ketika musuh-musuhnya lewat gua tersebut, dia musuhnya tidak mungkin menganggap, wah nggak mungkin masuk ke dalam gua ini, karena gua ini ada sarang lebah-lebahnya. Kalau orang masuk ke dalam gua itu berarti kan sarang lebah-lebahnya hancur. Tapi kalau ini ada sarang lebah-lebahnya, meskipun sarang lebah-lebahnya itu baru beberapa menit, itu mujizat namanya. Jadi Nabi Muhammad nggak punya kemampuan apa-apa, biasa aja. Bahkan ketika ditanya, apakah kamu ketakutan? Sebetulnya dalam hati Nabi Muhammad waktu itu juga ketakutan. Cuman dia bilang, tidak, innallaha ma'ana. La tahaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak takut, tidak khawatir, sungguhnya Allah menyertai kita semua. Ya namanya manusia lah, mau dibunuh, mau diserang. Tapi mujizat itu karena keyakinan yang kuat. Tuhan melindungi, tapi dia tidak bisa apa-apa. Bukan suatu keajaiban, terbang, hilang. Aduh, aneh-aneh aja nih cara berpikir orang-orang Indonesia. Akhirnya tahayul. Mujizat disangkut pautkan dengan tahayul. Nabi Muhammad membelah bulan, padahal bukan bulan. Bulan di situ adalah hanya simbol pemerintahan, simbol kekuasaan, simbol kekuatan massa. Karena waktu itu terpecah menjadi dua bagian bulannya itu Makkiyah dan Madaniyah, Mekah dan Madinah. Ini yang dimaksudkan dan disimbolkan bulan terbelah dua, Mekah dan Madinah. Lalu dengan upaya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dan akhirnya membuahkan hasil yang dapat menyatukan kembali, dan jadilah Madinah Al-Munawwarah yang tadinya bulan terbelah dua. Bukan berarti bulan yang sesungguhnya, ya ampun, jadi ngayal lagi bulan dibelah dua. Ini tahayul. Harusnya memang mujizat itu bukan keajaiban yang di luar kenyataan, tapi memang ketika itu orang jadi percaya kepada Nabi Muhammad. Dan akhirnya hijrah ke Madinah, jadi bulan terbelah dua. Begitupun sebelum Mi'raj, Nabi Muhammad kontak dengan Allah langsung, bertemu dengan Allah langsung. Di dalam rasa dirinya dibelah katanya dadanya. Bukan dalam artian dibedah sesar dadanya dibelah, bukan. Ngayal lagi, tahayul dan hurufat itu namanya. Itu syirik, perbuatan-perbuatan orang-orang syirik. Jadi mujizat disangkut pautkan dengan tahayul, mujizat disangkut pautkan dengan sihir. Padahal nyata kalau Anda ingin menerima kekuasaan Tuhan, menerima kemurahannya, menerima ilmu-ilmunya. Kan saya cuma paralon, nggak punya apa-apa, ilmu saja nggak punya. Sebetulnya saya cuma kayak paralon aja segini lah, ngelontor aja gitu, nggak, tanpa dipikir. Saya menyampaikan ini hanya paralon. Nah, Anda bisa menerima kalau Anda itu hatinya udah dibedah dulu, udah dibersihin dulu hati, pikiran dan nafsunya. Itulah simbol sebelum Mi'raj Nabi Muhammad dibelah dulu dadanya, dibelah dulu, dibersihkan dulu hati, nafsu dan pikirannya dari sifat iri, dengki, benci, apalagi benci perbedaan. Itu dibersihkan dulu. Kalau tidak bersih, tidak akan tersentuh oleh kekuasaan Tuhan.
Karena di ayatnya udah jelas Nabi Muhammad mengatakan la yamasahum illa ghairum mutahharun. Tidak akan tersentuh kekuasaan Allah yang maha kudus, yang maha suci, kalau hati, nafsu, dan pikiran kita juga disucikan dulu. Itu yang dimaksud dibedah dadanya sebelum Isra Miraj. Bukan berarti dadanya Nabi Muhammad dibelah, ya matilah koet bro. Aduh, gimana sih? Tahayul. Jadi akhirnya mujizat seperti itu dibawa ke hal-hal yang hurupat dan tahayul. Itulah kenapa orang Indonesia lebih suka tahayul daripada kenyataan. Karena ahli-ahli kitab dan ahli-ahli agama ini membawa mujizat yang harusnya keajaiban yang nyata dibawa kepada keajaiban-keajaiban yang gaib. Itu mah bukan mujizat bro. Kalau keajaiban yang gaib itu namanya sihir, istijrat, menghilang, terbang. Ya, kalau Anda dalam keadaan sekarang, keajaiban yang nyata, Anda punya uang 100 juta, bisa terbang itu ke Amerika, beli aja tiket Garuda. Ngapain pakai terbang-terbang kayak gitu? Sekarang kita keajaiban yang nyata. Bukan keajaiban, yang gaib, bukan. Kalau keajaiban yang gaib, itu bukan mujizat namanya, tapi istijrat atau sihir. Jangan tahayul mulu. Kok Nabi Muhammad terbang inilah membelah bulan. Bulan yang dimaksud adalah pemerintahan, simbol pemerintahan, seperti dalam surat Al-Qiyamah. Dan ketika bulan meredup cahayanya, berarti ketika pemerintahan hilang wibawanya, karena banyak kadrun yang suka mencela dan mencaci maki. La uqsimu biyaumil qiyamah wa antahilu binafsi lawama. Tidak diragukan kebangkitan itu atau kiamat itu dekat, dan banyak orang di zaman itu suka mencela. Dan akhirnya pemerintahan pun hilang wibawanya dan bulan pun meredup cahayanya. Setelah itu maka akan turunlah cahaya, turunlah matahari dan bulan yang dipertemukan, atau disebutnya gerhana. Nah, saya itu waktu sebelum dilahirkan sama ibu saya itu dimimpikan dikejar naga. Naga itu simbol dari nafsu. Ibu saya lari, naga putih ke dinding, kayak jalan kayak sepeda kan gitu, jalan di atas dinding. Tiba-tiba pas lihat ke atas ada matahari dan bulan. Saya menemukan jawabannya waktu itu karena ibu cerita. Ternyata saya mencari-cari tahu apa itu matahari, apa itu bulan. Wah, saya cari-cari tahu di enskripsi ensiklopedia kuno lah, dari sejarah kuno. Akhirnya saya menemukan sendiri, bulan itu ternyata pemerintahan dan kekuasaan. Matahari itu atau Ra atau Dewara adalah kelenjar pineal, mata ketiga. Jadi matahari dan bulan adalah kekuatan atau pemerintahan yang didukung oleh spiritual, oleh kekuatan mata ketiga atau kelenjar pineal. Karena Dewara itu di sini di mata ketiga, di kelenjar pineal. Itu yang saya maksud. Oh ini terus nafsunya ya naga, matahari dan bulan. Gitu. Jadi itu ya cerita ini sekilas cerita saya gitu sebelum saya dilahirkan. Ibu saya hampir meninggal waktu itu, panas dingin gitu menggigil melahirkan saya itu. Karena ya aneh, saya pas lahir juga bule, beda dengan yang lain. Meskipun ibu kulit Sunda, bapak kulit Sunda, tapi saya lahir bule. Makanya aneh, orang lain bilang ini anak ada kelainan pasti. Kakek saya paling sayang sama saya karena beda sendiri waktu lahir. Nah dari situ saya tahu bahwa ternyata Nabi Muhammad membelah bulan bukan berarti bulan yang sesungguhnya, tapi bulan di situ adalah kekuatan pemerintahan dan kekuasaan terpecah menjadi dua, yaitu Mekah dan Madinah. Begitupun membelah hati, membelah dadanya Nabi Muhammad bukan berarti dadanya Nabi Muhammad disesat bro malaikat, tapi hati, pikiran, dan nafsunya dibersihkan sebelum mi'raj. Karena memang harus sedia dulu wadah yang bersih. Harus sedia dulu wadah yang bersih, barulah air yang suci dimasukkan atau dewa ruci. Ya kan Nabi Muhammad kan mau bertemu dengan
kesejatian dirinya yang suci, otomatis raganya juga harus dibersihkan. Hatinya, pikiran itu sebagian dari bagian luar diri. Diri bagian dalam itu rohani, rahmani, dan rabbani. Diri bagian luar adalah amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Ini harus disucikan dulu hati, pikiran, dan nafsunya. Barulah bisa nerima diri bagian dalam. Kalau pikiran, hati, dan nafsu kita masih kotor, masih nganggap diri kita paling benar, masih suka menyalahkan orang lain, yang nggak akan bisa menerima frekuensi ketuhanan. Yang bisa menerima frekuensi ketuhanan itu yang hatinya bersih, pikirannya bersih. Nah, disitulah jiwanya suci akan datang, karena wadahnya bersih. Sekarang mujizat diartikan jadi tahayul hurufat gitu. Terus seperti misalnya Musa membelah lautan, dikejar-kejar sama Firaun, terus lautannya ditutupi lagi. Ya sama orang bule terus diaminin, akhirnya jadi bodoh. Padahal Israfil atau berjalan di malam hari karena siangnya panas, karena dia itu lari lewat gurun. Jadi Musa itu membawa kaum Bani Israel ini dari Mesir ke Palestina. Itu perjalanan jauh, itu berapa negara. Itu melewati gurun, tidak melewati laut. Nah, yang namanya gurun itu kalau di siang hari kelihatan kayak laut, bro. Jadi kalau siang hari itu memang angin, badai. Itu kalau misalnya angin besar datang, itu kayak laut, gurun itu. Jadi berjalannya karena siang itu panas, akhirnya berjalannya malam hari, siangnya tidur di balik batu-batu, di tebing-tebing. Pas sudah malam bangun, jalan lagi. Jadi ketika dikejar sama tentara Firaun, siang-siang ini udah lewat Musa dan pasukannya, Firaun datang siang-siang, akhirnya ketutup sama lautan pasir, bukan lautan air, lautan pasir. Itulah kenapa piramid ditemukan di King of Palay oleh Rolet tahun 1920 di dalam tumpukan pasir, bukan di dalam tumpukan laut. Jadi jangan udahlah, tahayulnya jangan berlebihan. Jadi mujizat itu bukan keajaiban yang gaib, tapi keajaiban yang nyata. Jadi beda ya. Mujizat itu bukan keajaiban yang gaib, tapi keajaiban yang nyata. Contohnya ketika Nabi Muhammad diboikot di Lembah Siib dan diburu untuk dibunuh, masuk ke dalam gua, baru beberapa detik kemudian tiba-tiba laba-laba membuat jaring setelah Nabi Muhammad masuk. Itu namanya mukjizat yang nyata. Nabi Muhammad gak bisa apa-apa, tapi karena Allah lah yang menggerakkan laba-laba itu untuk melindungi Nabi Muhammad di dalam gua. Nabi Muhammad ketika berjalan, awan mengikuti. Bukan keajaiban yang gaib, biasa saja. Itu hanya karena Allah yang menggerakkan semesta ini. Dan Allah pasti melindungi orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang menjalankan kebenarannya. Saya udah berapa kali diancam mau dibunuh, didatangin, dianggap sesat, dianggap kafir, dianggap murtad. Ya tetap dilindungi karena saya menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya agar manusia tidak tahayul dan hurufat. Meskipun banyak orang yang nelpon, yang mengancam, yang membunuh lah, mau itulah, anggap saya kafir, menganggap saya murtad. Nggak saya anggap, biarin aja. Karena apa? Saya malah justru mendoakan mereka supaya mendapat hidayah. Itu karena mereka tertutup pikirannya, cover. Akhirnya saya mendoa, ya mudah-mudahan Allah selamatkanlah hidup mereka, ya bebaskanlah jiwa mereka dari belenggu nafsu. Saya cuma mendoakan yang terbaik untuk mereka. Karena kenapa kita harus benci orang yang membenci kita? Karena mereka benci itu karena tidak punya kasih sayang. Jadi kita yang harus ngasih sayang pada mereka. Makanya saya dibenci, dimarahi, dianggap tolol, ya nggak masalah. Orang ada yang komen ini orang gila baru, saya jawab, saya gilanya udah lama, cuman Anda aja yang baru tahu, bro. Terus ada yang
Ketika saya bilang Imam Mahdi udah meninggal, ada yang bilang, sok tahu lu, tahu dari mana? Akhirnya saya jawab, tahu dari Sumedang. Enak kayak dari Sumedang. Atau tahu bulat digoreng dadakan. Jadi ya nggak usah dipikirin. Yang bikin berat itu pikiran, yang bikin gaib itu pikiran. Itu tahayul namanya, itu hurufat. Jadi yang namanya mukjizat bukan tahayul. Yang namanya mukjizat bukan keajaiban yang gaib, tapi keajaiban yang nyata. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.